Pancasila. Belajar. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya Niki? Baik ya. Maaf Niki mengganggu aktivitas dari Bapak. Kami berdua, saya dan Pak Henry. Iya. Ini mau mewawancarai Bapak terkait tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Bapak adalah kepala sekolah di SMA Negeri Singaraja. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, nanti kurang lebih ada 8 pertanyaan yang akan kami tanyakan secara bergantian. Kita lalu saja Pak, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Dalam kehidupan saya ini sebagai seorang pemimpin kan kita pasti akan dihadapkan pada pengambilan keputusan, yaitu ada keputusan yang dalam kasus-kasus dilema etika dan kasus-kasus rujukan moral. Nah, kalau kita ngomongin tentang dilema etika itu kan dalam pengambilan keputusan pasti ada dua hal yang benar-benar ini. Jadi kita seperti apa, kemudian kalau rujukan moral itu ada kasus yang benar dan salah. Terkait itu Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral itu sendiri? Di sekolah itu kan ada guru, kemudian pegawai, ada siswa, ada interaksi juga dengan orang tua siswa dan stakeholder lainnya. Jadi variabel psikologisnya banyak sekali, kompleks sekali. Untuk itu di dalam pengambilan keputusan seperti ini tentu kita harus identifikasi ya, dan harus secara seksama dan juga berhati-hati. Nah, adapun beberapa hal yang sudah kita lakukan, ada yang pertama adalah mengkonfirmasi dari berbagai sumber terkait dengan kasus-kasus atau identifikasi kasus yang tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah mencari akar masalah. Akar permasalahannya apa, nanti peluang penyelesaiannya nanti seperti apa. Kemudian juga tidak kalah penting kita mempertimbangkan bukti dan juga fakta yang ada. Jangan sampai kita terlarut dengan hoax gitu ya, tanda kutip fitnah gitu kan, enggak, keputusan bisa jadi salah gitu. Dan tentu juga kita harus meninjau terkait dengan kelemahan maupun kelebihan dari masing-masing itu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama yang terkait dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini agak susah, sama-sama benar gitu ya, sama-sama mengandung kebajikan. Kalau benar sama salah mudah kita ambil keputusan, tapi benar dan sama-sama penting inilah ya tentu kita juga tetap harus hati-hati dan kita harus mempertimbangkan dari banyak sisi. Kadang benarnya sama tetapi kulitnya berbeda-beda, dan dalam pengambilan keputusan pun kita juga tidak bisa memuaskan semuanya gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan banyak sisi. Kemudian yang berikutnya adalah urgensi dari keputusan ditinjau dari sisi waktu. Mana yang paling urgen, itulah yang kita ambil duluan. Begitu pula sebaliknya. Berikutnya adalah melihat kira-kira mana yang berdampak lebih besar atau lebih luas. Dampak yang lebih luas itu harus kita lebih cermat lagi, lebih hati-hati gitu ya, dibandingkan dengan permasalahan lainnya itu. Dan sesuai dengan kebijakan kementerian, setiap keputusan yang kita lakukan oleh warga sekolah tidak boleh tidak berpihak pada siswa. Atau dengan kata lain, kita harus tetap berpihak pada siswa. Jangan sampai merugikan siswa. Nah, itu adalah bagian dari pertimbangan kami dalam pengambilan keputusan. Dan yang tidak kalah penting juga adalah setiap keputusan-keputusan itu jangan sampai kita melabrak aturan-aturan yang ada. Peraturan perundang-undangan, norma-norma yang ada itu tetap kita junjung tinggi. Nah, itu adalah bagian dari pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan itu. Okay. Dalam pengambilan keputusan itu pasti ada langkah-langkah atau prosedur yang digunakan. Biasanya seperti apa langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan dalam mengambil suatu keputusan terkait masalah dilema etika? Nah, dalam pengambilan keputusan, agar kita bulat mengetahui permasalahan yang ada itu, maka kita harus melakukan investigasi untuk merangkum dan juga menemukan akar dari permasalahan tersebut. Berikutnya, melakukan koordinasi dengan staf pimpinan, guru-guru, kemudian wali kelas juga, UBK gitu ya,
termasuk juga kepada orang tua siswa. Selain itu pula kita tidak kalah penting harus mencari solusi-solusi alternatif. Jadi kita siapkan kalau begini ya, begini solusinya gitu ya. Kalau permasalahan ini alternatif solusinya. Dan juga kita harus tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang kita miliki, yang kita dapatkan juga. Dan melihat kembali kemungkinan dampak baik ataupun negatif pada setiap keputusan-keputusan yang kita lakukan itu. Selama ini hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Nah, yang kami anggap efektif adalah kita harus memandang permasalahan secara objektif dengan mempertimbangkan dua sisi lah atau banyak sisi ya. Jadi kita pertimbangkan secara objektif lepas dari segala kepentingan yang sifatnya pribadi. Berikutnya adalah mempertimbangkan berbagai kepentingan dan dampaknya. Kita harus bisa juga memprediksi kira-kira kalau misalnya seperti ini dampaknya apa, kira-kira dampak positif maupun dampak negatifnya, dan itu harus kita pikirkan. Dan jangan sampai sekali-sekali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan tetap mengacu kepada kepentingan siswa. Dalam pengambilan keputusan itu pasti kan ada tantangan itu Pak ya. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak pernah putuskan? Ya. Kasus dalam dilema etika itu sendiri. Memang ada kasus-kasus yang dari banyak sisi harus kita pertimbangkan, dan kekhawatiran kita adalah keputusan kita tidak bisa memuaskan seluruh pihak, semua pihak gitu ya. Pasti ada pihak-pihak kecil yang merasa terkorbankan, kurang puas, tapi kalau itu dia di backup, tentu yang lebih besar nantinya akan dirugikan. Jadi itu adalah kekhawatiran kami, dan pasti setiap keputusan ada konsekuensinya. Berikutnya adalah kami juga sangat khawatir seandainya dalam mengambil keputusan itu ada dampak negatif yang sifatnya jangka panjang gitu. Nah, ini tentu menjadi kekhawatiran gitu ya. Jadi dalam pengambilan keputusannya salah gitu dan berdampak jangka panjang, itu adalah menjadi bagian kekhawatiran kami gitu. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti yang Bapak jalankan di sekolah? Nah, untuk kasus yang sederhana kita lakukan penyelesaian masalahnya secara cepat gitu. Tetapi untuk permasalahan yang sifatnya kompleks kemudian berdampak luas, maka kita melakukan beberapa prosedur, misalnya pemilahan masalah, kemudian koordinasi dengan penanggung jawab dan juga stakeholder lainnya, kemudian menata waktu dalam pengambilan keputusan tersebut, serta tidak kalah penting mempertimbangkan dampak dari keputusan yang kita lakukan itu. Selama mengambil keputusan, mungkin ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan itu? Nah, setiap keputusan ada permasalahan, kita sebisanya kan mengantisipasi agar permasalahan atau problem itu muncul gitu. Dan sebaiknya memang kita bisa mendeteksi lebih awal. Nah, gimana cara mendeteksi lebih awal? Mungkin dari observasi, kemudian dari sisi kepekaan kita terhadap lingkungan di sekitar, termasuk juga wawancara juga bisa kita lakukan dengan teman-teman, dengan siswa terkait dengan potensi permasalahan yang mungkin muncul. Kemudian yang kedua adalah kita bersinergi juga dengan beberapa pihak dalam pengambilan keputusan melalui lingkungan terdekat dulu di staf pimpinan, kemudian di koordinator masing-masing sampai bisa jadi ketua OSIS, anak-anak, juga sampai ke orang tua siswa. Yang juga penting adalah melakukan pendokumentasian yang baik yang akan menjadi referensi pada saat kita menemukan permasalahan yang sama di kemudian hari. Jadi itu penting. Jadi ada permasalahan begini, kita catat solusinya,
seperti ini, yang mujarab ya ini gitu. Nah, itu perlu dokumentasikan. Kadang kita punya memori yang terbatas juga, kadang lupa gitu. Dengan ini ya cepatlah kita mengambil referensi, karena pengalaman adalah referensi yang terbaik tentunya buat kita, apalagi pengalaman pribadi kita. Ini pertanyaan terakhir dari kami, Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Nah, kita di dunia pendidikan mendampingi guru, kemudian siswa, orang tua siswa, dan juga masyarakat. Terus seperti tadi saya katakan, variabel psikologisnya banyak, sehingga kita memang harus berhati-hati, harus cermat di dalam pengambilan keputusan yang kita lakukan, sehingga kita harapkan keputusan yang kita keluarkan itu seoptimal mungkin lah, bisa memuaskan semua pihak, dan tentu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan kita juga diharapkan mampu menciptakan beberapa alternatif keputusan yang dijadikan opsi, ya. Kemudian kita mampu memprediksi kira-kira potensi permasalahan yang muncul kira-kira apa pada saat kita ngambil satu keputusan itu. Tidak hanya di kacamata kita, tetapi di kacamata objek yang lain gitu. Nah, itu sangat penting di dalam mengambil keputusan ini. Baik, terima kasih Pak. Tadi sudah tanya lebar kami bertanya terkait bagaimana mengambil sebagai seorang pemimpin mengambil keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mudah-mudahan dari kami berdua bisa menginspirasi dari apa yang Bapak sampaikan. Jadi kedepannya seandainya kami punya permasalahan tentang kasus-kasus dilema etika, bisa mengadopsi atau Bapak menginspirasi ide-ide terkait tentang pengajaran. Terima kasih atas waktunya ini untuk saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama tadi. Andri, makasih. Baik, selamat siang Bu Nara. Selamat siang Pak Adi. Maaf meski mengganggu aktivitasnya. Dalam kesempatan ini saya minta bantuan dari Ibu terkait wawancara terkait tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin berdasarkan nilai kebajikan. Oke, ada beberapa pertanyaan mungkin yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam suatu pengambilan keputusan mungkin kita akan ada dihadapkan pada suatu kasus, yaitu dilema etika, di mana ada satu kasus pengambilan keputusan adalah kondisi yang benar-benar atau baik-baik, atau yang kedua adalah tentang rujukan moral, ada suatu kondisi pengambilan keputusan bahwa itu benar atau salah. Yang menjadi pertanyaan ini Bu ya, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi ini kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Pak Adi, mengenai kasus itu yang dilema etika atau rujukan moral itu adalah, pertama pasti kita mengidentifikasi permasalahannya seperti apa. Jadi kalau permasalahan itu nanti ketika kita telusur lebih lanjut, kaji dulu permasalahannya. Apabila perlu, kalau saya misalnya tidak bisa sendiri untuk mengkaji masalah itu, saya serahkan ke manajemen untuk kita berdiskusi sampai akhirnya kita menghasilkan, oh ini ternyata masuk ke dilema etika dan masuk ke rujukan moral. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu terkait terutama kasus-kasus di antara dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, ketika keputusan itu ketika sama-sama benar, misalnya satu sisi guru, kita harus memberikan izin kepada siswa karena siswa itu memiliki kepentingan yang memang benar-benar mendesak pulang, tapi di sisi lain siswa itu sudah melanggar aturan seperti itu misalnya. Jadi kalau di sekolah kami itu kan ada sistem istilahnya, anak-anak itu pulang hanya boleh ketika mereka libur panjang, dan juga dalam sebulan mereka hanya boleh pulang sekali. Itu pun kalau ada sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau ada upacara agama, kemudian ada kematian, nah itu. Nah ketika mereka sudah, misalnya hari ini mereka sudah pulang, ternyata minggu depannya mereka harus pulang lagi karena ada misalnya ada kematian. Nah itu kami sebenarnya terkeputusan. Di sisi lain mereka sudah melanggar aturan, melebihi ketentuan tata tertib. Tapi di sisi lain kita juga harus memikirkan hal itu. Nah itulah keputusan yang kami pikirkan. Nah akhirnya ketika itu terjadi, jadi kami memberikan konsekuensi kepada siswa tersebut.
kalau saya izinkan kamu pulang, tapi dengan konsekuensi saya akan memberikan kamu sebuah disiplin positif. Itu bukan kita istilahnya memarah itu bagaimana berdiri di depan kelas, tidak seperti itu. Disiplin positifnya adalah misalnya satu, menjaga perpustakaan, kemudian kedua melakukan pembersihan, atau kemudian yang ketiga bisa di asrama mereka sebagai head girl atau head boy seperti itu. Intinya itu ke arah disiplin positif kita arahkan dengan kita memberikan keputusan yang terbaik supaya supaya bisa berjalan tapi dengan konsekuensi seperti itu. Ya, ya. Oke. Nah, terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Nah, pertama, ketika ada permasalahan sudah tentu itu akan ditangani oleh bagian kesiswaan pertama. Kesiswaan, kemudian dari orang tua asuh dulu. Permasalahan kan muncul dari orang tua asuh, kemudian itu akan masuk ke dalam kesiswaan. Di kesiswaan yang akan mengidentifikasi permasalahan tersebut. Apabila permasalahan di kesiswaan tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu, baru masuk ke manajemen sekolah dan juga kepala sekolah. Nah, dari situ kita berdiskusi dan memanggil anak yang bersangkutan untuk kita berikan hasil keputusan untuk menyampaikan hasil keputusan yang kita diskusikan di manajemen seperti itu. Oke, terima kasih sekali Bu Naraya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, hal-hal yang saya anggap efektif ketika mengambil keputusan berdasarkan dilema etika itu benar-benar itu ya. Pasti pertama kita harus mengkaji permasalahan itu, mengadakan pengkajian dulu, kemudian efeknya seperti apa ke depannya. Kalau misalnya efeknya yang tidak menemukan hal yang tidak baik, ya sudah kita ambil keputusan. Tapi kalau memangnya itu tidak akan menemukan permasalahan selanjutnya, ya sudah kita pasti diskusikan kembali untuk menghasilkan satu keputusan yang terbaik, tidak apa konsekuensinya biar kecil seperti itu. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya lagi Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, hal-hal yang membuat tantangannya itulah ketika kita harus bertindak benar-benar itu kan, padahal itu bertentangan dengan hati nurani kita. Sebenarnya kita ketika keputusan itu diambil sebenarnya dia salah, tetapi kita harus memberikan kebijaksanaan supaya hal itu menjadi benar. Itu yang kadang-kadang menjadi dilema lah di hati saya kadang-kadang ketika saya harus memberikan itu. Nah, itu sebenarnya di diri sendiri dilema. Artinya masih banyak kadang-kadang kita merasa berdosa atau itulah dilema ya, pokoknya dilema di hati kita untuk mengambil keputusan. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala ada jadwal tertentu sebuah dalam penyelesaian kasus etika, apakah ada tantangan kan ada dalam suatu kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ini kasusnya secara langsung atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau dalam bentuk seperti apa prosedur yang Ibu sudah dijalankan? Nah, seperti yang saya katakan tadi, itu pertama pasti kalau memang saya tidak bisa, misalnya tidak semua kasus dilema etika itu bisa diselesaikan hari ini, ya kan? Pasti kadang-kadang kalau memang hari ini tidak selesai, saya pasti mencari suatu jadwal khusus untuk menyelesaikannya. Misalnya kita carikan waktu, lagi 2 hari kita berkumpul untuk mendiskusikan masalah ini, masalah si A misalnya, supaya bisa terselesaikan hari itu juga. Jadi tidak bisa hari ini, tergantung permasalahan seperti apa. Dan terkait bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu jalankan terkait untuk pengambilan keputusan? Nah, itu sesuai dengan yang tadi saya ceritakan, itu pasti akan bermula dari bawah dulu. Kalau di bawah tidak bisa menyelesaikan, berarti kita menghadap manajemen, dan terakhir saya yang ikut berkecimpung untuk memberikan keputusan itu. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi Bu ya, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang membantu saya. Faktor apa yang membantu, atau adakah seseorang yang bisa membantu Ibu selama ini? Jadi itulah faktor yang membantu, tentu tim saya dan manajemen yang paling banyak membantu saya. Karena bagaimanapun juga permasalahan yang ada di sekolah itu pertama pasti akan diketahui oleh orang terdekat dengan, terutama ke siswa nih ya, karena kalau di guru saya jarang menemukan permasalahan ini, kebanyakan di siswa. Jadi kalau di siswa itu yang paling dekat adalah kepala asrama. Paling pertama sekali mengetahui permasalahan pasti kepala asrama.
Setelah itu masuk ke orang tua asuh, baru ke bagian kesiswaan, manajemen, baru terakhir ke saya kalau memang tidak bisa diputuskan seperti itu. Oke, terima kasih. Terus pertanyaan yang terakhir nih Bu ya. Iya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik nih dalam pengalaman Ibu sewaktu mengambil keputusan dilema etika? Baik, pengalaman yang dapat saya petik, jadi kita tidak usah mengambil satu keputusan. Kita di dalam mengambil keputusan kita harus berpikir secara matang, secara memikirkan konsekuensi apa yang akan terjadi apabila kita mengambil satu keputusan. Jadi itu harus kita benar-benar dipikirkan secara rasional dan juga matang supaya tidak ada kesalahan di kemudian hari. Itu aja sih. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan terkait bagaimana mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebaikan sebagai seorang perempuan. Ya, Terima kasih atas terima waktu. kasih Pak Di, sama-sama.